Bab 2. Layanan informasi internet. A. Manfaat internet. 1. Sumber informasi. 2. Mempermudah atau mempercepat suatu pekerjaan. 3. Memperluas pergaulan. Banyak forum dan jejaring sosial saat ini yang dapat membantu siapa saja untuk menambah pergaulan. 4. Membuka peluang bisnis. Kita dapat menjalankan sebuah bisnis melalui media internet atau disebut bisnis online. Kelebihan dari bisnis jenis ini adalah kita tidak perlu repot-repot menyewa lahan atau toko untuk berjualan. 5. Media promosi. 6. Memudahkan mendapatkan barang kebutuhan. Jika kita malas keluar rumah untuk belanja barang-barang tertentu, kita bisa mencari barang yang kita inginkan lewat internet. Bagi pelajar dan di dunia pendidikan, internet bermanfaat. 1. Mempermudah wawasan dan ilmu pengetahuan. 2. Sebagai sumber tambahan pelajaran yang belum dimengerti di sekolah. 3. Melatih siswa supaya mengetahui cara-cara menggunakan komputer. 4. Sebagai sarana komunikasi. B. Layanan email. 1. Pengenalan email. Email atau electronic mail adalah sarana kirim-mengirim surat melalui jalur internet. Email dapat digunakan untuk hal-hal berikut. A. Mengirim dan menerima pesan email. Kita dapat mengirim pesan email kepada setiap orang yang memiliki alamat email. Pesan tiba di inbox email penerima dalam waktu beberapa detik atau menit. Kita dapat menerima pesan dari siapa saja yang memiliki alamat email kita, dan kemudian membaca dan membalas pesan tersebut. B. Mengirim dan menerima file. Kita dapat mengirim hampir semua jenis file dalam pesan email, termasuk dokumen, gambar, dan musik. Sebuah file yang dikirim dalam pesan email disebut lampiran. C. Mengirim pesan ke kelompok orang. Kita dapat mengirim pesan ke beberapa orang secara bersamaan. D. Meneruskan pesan. Ketika kita mendapatkan pesan email, kita dapat meneruskan pesan tersebut ke orang lain tanpa mengetik ulang pesan tersebut. Kelebihan penggunaan email sebagai berikut. 1. Pengirimannya cepat. 2. Murah karena tidak menggunakan pensil, kertas, atau perangko. 3. Sangat aman dalam penggunaan. 4. Dapat disimpan secara aman dan tidak akan hilang. 5. Email juga dapat dikirim ke penjuru dunia dan tidak akan memakan waktu lama. Dan yang terakhir, dapat mengirim file. Beberapa keunggulan email dibandingkan surat konvensional antara lain berikut. A. Fast. Email yang dikirim akan langsung sampai ke tempat tujuan dimanapun berada. B. CC. Carbon copy. Fasilitas carbon copy berfungsi seperti tembusan. Dengan fasilitas ini, email dapat dikirim ke beberapa orang sekaligus. C. BCC. Blind carbon copy. Fasilitas BCC memungkinkan email dapat dikirim ke beberapa orang sekaligus, namun penerima tidak mengetahui kepada siapa saja email tersebut dikirim. Fasilitas ini digunakan untuk menjaga kerahasiaan. D. Attachment. Fasilitas attachment pada email memungkinkan pengguna untuk mengirim file, seperti file gambar, program, audio, maupun video. E. Auto replay dan auto forward. Email bisa disetting untuk membalas atau meneruskan ke email lain secara otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan istilah-istilah dalam email. Yang pertama, address alamat email yang dikirim. 2. Address book atau kontak. Ketiga, attachment, istilah untuk melampirkan dokumen. Yang keempat, bounce email yang tidak terkirim ke penerimanya. Yang kedua, jenis-jenis email. Jenis email ada 3, yaitu web-based email. Web-based email adalah layanan email yang basis aksesnya dalam bentuk halaman. Yang kedua, IMAP, Internet Message as Protocol, merupakan sebuah protokol yang
dirancang agar pusat dapat mengakses email. Yang ketiga, POP3. Post Office Protocol merupakan protokol yang digunakan untuk mengambil pesan dari mailbox pada komputer server dan penyimpanan pada komputer lokal. Mailing list adalah sarana komunikasi berupa diskusi yang memanfaatkan email sebagai medianya. Untuk dapat bergabung ke sebuah mailing list, seseorang harus mendaftarkan emailnya untuk berlangganan mailing list tertentu. Apabila seseorang sudah berlangganan mailing list, maka ketika ada anggota mailing list yang mengirimkan email ke mailing list, maka semua anggota mailing list akan menerima email tersebut. Mailing list ada yang bersifat gratis dan ada juga yang bayar. Beberapa alamat web mailing list di antaranya adalah http://emailshow.com dan ada lagi http://howlist.com. Di Indonesia pada umumnya web-web menyediakan mail-list untuk tema tertentu dengan menggunakan fasilitas mail-list gratis dari Yahoo. Semisal mail-list tentang dunia ilmu pengetahuan komputer dimoderatori oleh http://www.ilmukomputer.com yang menggunakan Yahoo Groups sebagai web mailing list-nya. Mailing list merupakan salah satu fasilitas internet untuk berdiskusi melalui email. Kelompok diskusi mailing list ada banyak sekali dan dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama berdasarkan topik. Topik mailing list beraneka ragam, mulai dari hobi memelihara ikan sampai penelitian tentang NASA. Biasanya mailing list ini terbuka untuk umum berdasarkan kelompok tertentu. Yang kedua, misalnya mailing list KPLI, kelompok pengguna Linux Indonesia. Biasanya mailing list ini tertutup atau hanya untuk anggota saja. Salah satu software yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas chatting adalah MIRC. Untuk melakukan aktivitas chatting, ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Klik Start dan All Program. 2. Untuk browser servernya, kita menggunakan Delnet Server. 3. Klik tombol Connect to IRC Server. 4. Klik Join untuk bergabung dengan channel yang kamu inginkan. 5. Double klik nama yang ingin kamu hendak ajak chatting. 6. Bergabung dengan channel. 7. Mengirim file. Lalu ada instant messaging, yaitu 1. Yahoo.Messenger dan 2. Google Talk. Pengertian blog adalah kumpulan atau catatan pikiran, ide, foto, video, tautan, dan apa saja tentang perbuatannya. Secara teknis, kumpulan konten ini diurutkan secara kronologis, terbalik yang terbaru di atas, seterusnya ke bawah, dan halaman berikutnya. Kumpulan tulisan singkat dapat saja dikatakan sebagai blog. Blog mempunyai fungsi yang sangat beragam, dari sebuah catatan harian, media, publikasi, dan sebuah kampanye politik, sampai program-program media dan perusahaan-perusahaan. Sebagai blog dipelihara oleh seorang penulis tunggal, sementara sebagian lainnya oleh beberapa penulis. Cara membuat blog di Blogger, salah satu penyedia blog gratis yang cukup populer saat ini adalah Blogspot atau Blogger, di mana ketika mendaftarkan melalui situs blogger.com, namun nama dominan yang akan kita dapatkan adalah subdominan Blogspot. Contoh blog saya blogspot.com. A. Membuat email. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam membuat blog adalah memiliki alamat email yang masih aktif atau digunakan. Jika kita belum mempunyai alamat email, daftar terlebih dahulu di Gmail, karena Blogger adalah salah satu layanan dari Google. Ketika mendaftarkan ke Blogger, sebaiknya gunakan Gmail. B. Daftar blog atau blogger. 1. Kunjungan situs. 2. Setelah halaman pendaftaran terbuka, alihkan perhatian ke sebelah kanan bawah, ubah
ke bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. 3. Masuk login dengan menggunakan unsur nama pengguna serta password sandi Gmail. Akun email kamu bisa digunakan untuk login ke Blogger.